pada tanggal 2 Juni, uh, Mark Coffee Roastery ini menerima pesanan penjualan dari pelanggan, yaitu Nusa Coffee akan mendapatkan diskon sebesar 50.000. Pengirimannya akan dilakukan 2 kali, yaitu pada tanggal 2 Juni dan juga 4 Juni. Lalu di sini kita ke pesanan penjualan. Pilih untuk pelanggannya yaitu Nusa Coffee. Tanggal pesanannya yaitu tanggal 2 Juni. Kita pilih barang apa saja yang dipesan. Di sini ada biji espresso blend, Arabica filter Toraja. Sini kuantitasnya 10 dengan harga 95.000. Dan yang terakhir yaitu espresso concentrate sebanyak 10. Kita isikan juga bahwa pada penjualan kali ini Nusa Coffee ini mendapatkan diskon senilai 50.000. Nomor PO-nya tidak ada biaya tambahan, kita klik simpan. 2 Juni ini perusahaan juga melakukan pengiriman, yaitu di sini ada mengirimkan biji kopi espresso dan juga Arabica filter Toraja. Kita langsung saja ke menu pengiriman pesanan. Sini kita cari pelanggannya yaitu Nusa Coffee pada tanggal yang sama 2 Juni. Kita ambil dari pesanan. Sini muncul. Tadi mengirimkan biji kopi espresso dan juga Arabica filter Toraja. Kita pilih. Pengirimannya menggunakan mobil box. Mobilnya sudah terisi dan dari gudang store. Store dan yang satunya lagi store. Jika informasi sudah terisi, kita klik simpan. 4 Juni perusahaan mengirimkan sisa barangnya tadi. Ya, karena di sini stok barang di gudang tidak mencukupi, kita edit terlebih dahulu. Kita ganti ke gudang store. Jika sudah, kita simpan. Juni, ini Mark Coffee Roastery ini mendapatkan klaim barang rusak dari pelanggan Nusa Coffee tadi, yaitu espresso concentrate sebanyak 1 pieces. Diklaim karena mengalami kerusakan saat pengiriman sehingga tidak bisa dijual kembali. Produk yang diklaim dimasukkan ke gudang store. Ketika ada klaim barang, maka kita ke menu penjualan. Di sini ada, ya, karena belum ada klaim dari pemasok, dari pelanggan, maaf, maka kita atur terlebih dahulu di pengaturan penjualan. Kita klik ya yang klaim untuk pelanggan agar muncul nanti menunya di penjualan, lalu kita simpan. Nah, di sini muncul menunya yaitu ada klaim pelanggan. Kita pilih. Di sini kita akan menerima barang terlebih dahulu dari pelanggan Nusa Coffee.
barang dikirimkan pada tanggal 5 Juni. Masukkan ke gudang stor. Lanjut, jika sudah kita simpan, maaf, transaksinya seharusnya yaitu pada bulan Juni. Sini kita perbaiki dahulu, lalu kita simpan. Atau terlebih dahulu karena belum ada akun untuk klaim pelanggan. Akunnya tadi, akun perkiraan sudah diatur, kita lakukan langkah-langkah yang sama seperti yang tadi. Ini sudah ya, kita klik simpan. Kita menerima barang, maka tanggal 6 Januari Mark Coffee Roastery ini juga melakukan pengiriman barang kembali atas barang yang rusak ini kepada pelanggan Nusa Coffee. Tanggal 10 Juni, perusahaan ini melakukan penagihan kepada Nusa Coffee atas pengiriman pesanan pada tanggal 2 dan juga 4 Juni. Kita akan membuat faktur penjualan kepada Nusa Coffee pada tanggal 10 Juni. Kita ambil dari pengiriman. Bisa diambil dari pengiriman atau juga dari pesanan. Karena kita melakukan pengiriman 2 kali, kita pilih seluruh pengiriman yang sudah dilakukan, lalu klik lanjut, klik simpan. Di tanggal 11 Juni, perusahaan menerima pelunasan piutang dari Nusa Coffee tadi dan pembayarannya dilakukan secara tunai. Maka kita menerima pelunasan atau menerima pendapatan. Di sini kita pilih penerimaan penjualan dan masuk ke pada tunai, maka masuk ke akun kas. Dan pada tanggal 11 Juni kita ambil dari faktur. Di sini yang nilainya 3 juta. Tadi kita membuat faktur pada tanggal 10 Juni, kita pilih dan pembayarannya dilakukan secara tunai. Jika sudah, kita simpan. Proses pelunasan piutang sudah dilakukan. Jadi tanggal 12 Juni 2025, Mall Cafe mengirimkan penawarannya itu kepada kedai dinasti menawarkan barangnya. Dengan rinciannya yaitu ada Arabica Filter Toraja dan Arabica Filter Beans. Yang pertama ke menu penjualan, lalu pada penawaran penjualan, yaitu kedai dinasti di tanggal 12 Juni. Untuk barangnya, yang pertama ada Toraja Buntu Pepasan, yaitu sebanyak 7 dan Papua Wamenanya 6. Lalu Papua Wamenanya, sebanyak 6. Lalu jika sudah, pada selanjutnya yaitu 13 Juni 2025, Mark Cafe menerima pesanan penjualannya dari kedai dinasti dengan nomor PO-nya 0107 atas penawaran yang diberikan di 12 Juni 2025. Jadi, lanjut ke pesanan. Di proses ke pesanan, yaitu di tanggal 13 Juni, nomor PO-nya
0107. Sudah. Lalu yang selanjutnya ada atas pesanan ini kedai dinasti memberikan uang muka sebesar 500.000. Lalu kita proses, lalu pilih uang mukanya. Oh, ini Toraja Buntunya. Toraja Buntu itu sebesar 7. Saya selalu ambil uang muka. Untuk uang mukanya sendiri yaitu sebesar 500.000. Pada uang muka diganti 500.000. Dan tanggal fakturnya itu 13 Juni 06 2025. Jika sudah, eh, pilih bagian proses lalu melakukan pembayarannya. Ini untuk uang mukanya sudah sebesar 500.000. Jika sudah, langsung kita lanjutkan pada pembayaran. Karena pembayarannya dilakukan menggunakan bank. Bank yang digunakan yaitu Bank BCA di tanggal 13. Jika sudah, kita simpan. Ya, penerimaannya sudah berhasil, lalu bisa kita tutup. Lalu pada tanggal 14 Juni, mengirimkan barang kepada kedai dinasti atas pesanan penjualan di 13 Juni. Jadi pada penjualan, pengiriman pesanan, lalu pada tanggal 14 Juni 2025, Rumah Cafe mengirimkan barangnya kepada kedai dinasti atas pesanan penjualan pada tanggal 13 Juni. Jadi kita ke penjualan lalu pengiriman pesanan. Lalu pilih pelanggan, yaitu kedai dinasti, di tanggal 14 Juni. Ya, untuk pengirimannya menggunakan mobil box. Lalu pedangnya diambil dari pesanan. Lalu klik lanjut. Lalu pilih pada ubah gudangnya, yaitu diganti ke gudang store. Lalu tanggal 15 Juni itu melakukan penagihan kepada kedai dinasti. Sehingga langsung aja dari ini langsung faktur. Dan fakturnya itu di tanggal 15 Juni.
Ini sudah, lalu jika sudah bisa disimpan. Setelah penagihan ini, Mark Cafe tersebut menerima pelunasannya dari kedai dinasti. Jadi kedai dinasti membayarnya dan melakukan pelunasan piutang awal yang dilakukan di kedai dinasti sebesar 50.000. Jadi kita bisa cek pada penjualan, lalu ada penerimaan penjualan. Lalu di sini kita cari kedai dinasti, kita pilih, ambil. Nah, di sini ada dua, 50.000 dan penerimaan pelunasan piutang dari kedai dinasti di tanggal 15 Juninya. Jadi kita bisa langsung jadikan satu untuk melakukan pembayarannya. Nah, ini bisa lanjut. Lalu pilih metode pembayarannya menggunakan transfer bank. Dan pembayarannya itu dilakukan di tanggal 16 Juni 0625. Jika sudah, klik simpan. Nah, yang selanjutnya, ini tanggal 18 Juni, Cafe Restream menerima pelunasan piutang dari Futura Drinks dan pembayaran secara tunai. Nah, ini juga melakukan pelunasan piutangnya, tapi ini di Futura Drinks. Karena dia melakukan secara tunai, maka rekening menggerakkan kas. Ambil dari Futura Drinks ini ada, lalu pembayarannya tunai. Tanggal 18 Juni. Jika sudah, klik simpan. Nah, jika sudah berhasil, kita bisa cek pada bagian penjualan di faktur penjualan apakah pembayaran tersebut sudah lunas atau belum. Ini Fitura Drink Pack juga sudah lunas dan ini juga sudah lunas. Oke, selanjutnya adalah ini adalah fitur dari penerimaan piutang ya. Di sistem database kami, eh, perusahaan Malcoffee Roastery ini bisa melakukan penerimaan piutang yang telah terjadi di tanggal sebelumnya. Jadi, sebagai contoh di tab penerimaan penjualan ya, di sini konsumen Bahai Cafe itu memiliki utang ke Malcoffee Roastery ini sebanyak 100.000. Jadi disesuaikan tanggal bayar, misal tanggal bayarnya sekarang gitu. Jadi perusahaan Malcoffee Roastery atau kedai ini bisa menerima pembayaran piutang tersebut. Uh, di sini juga ada beberapa metode pembayaran. Tapi di sini kita pakai tunai. Oke, bisa langsung disimpan. Di sini sudah tersimpan dan piutang dari Bahai Cafe sudah terlunasi gitu. Sini 100.000. Nah, kalau misal kita contohkan sekali lagi, sini ada dari uh, Mbak Kedai Kidal ya, dari Kedai Kidal. Nah, prosesnya adalah kita ambil dari transaksi sebelumnya yang sudah terintegrated dengan sistem yang kita buat. Jadi setiap ada pembayar transaksi yang dilakukan secara kredit maka akan terdata di sini. Jadi langsung
bisa dilakukan pembayaran gitu. Simpan. Dengan ini pembayaran piutang atau pencatatan pembayaran piutang bisa jadi lebih mudah. Seperti itu. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan transaksi penjualan yang dimana itu pada tanggal 17 Januari 2025, Mark Cafe menerima pesanan penjualan dari Federal Drink Spike. Nah, untuk mencatat penjualan itu, kita ke penjualan, kemudian ke foto penjualan, mengisi nama pelanggan, yaitu Federal Drink Spike, yang terjadi tanggal 17 Juni 2020. Nah, ini yang dibeli itu, yang dijual itu kopi Robusta Surabaya. Surabaya. Sebanyak 10. Diambil dari store. Banyak 20. Kemudian Arabica Filter Beans Indian. Indian. Banyak tadi kalau nggak salah itu 5. Dari gudang store juga. Oke, kalau udah kita dikirimnya masih nanti. Dikirimnya di tanggal. Nah, untuk biayanya tadi juga nggak ada biaya. Jadi nggak usah diisi. Oke, selanjutnya itu simpan. Nah, di tanggal 19 ini, Mark Cafe itu mendapatkan klaim bahwa barang yang dikirim itu nggak sesuai pesanan dari Fedora Drinks Spike-nya tadi, yaitu atas pesanan Arabica Filter Beans Indian. Artikelnya itu diklaim karena tidak sesuai, sehingga tidak, oh ini tadi 2, atas 2, which is Arabica filternya, karena karena tidak sesuai, sehingga pesanannya itu nggak bisa dijual kembali, sehingga dia di retur. Nah, untuk retur kita bisa ke nih, retur penjualan. Nah, dari Fedora Drinks Spike di tanggal 20 Juni. Nah, ini tadi dari waktu di tanggal 17. Ambil. Nah, kan ini yang direktur itu Arabica filternya. Sebanyak 2. Jadi nanti dimasukkan ke gudang. Nah, udah ini info. Barangnya itu uh, retur. Nah, nggak ada belinya, jadi kita simpan. Kemudian di tanggal 21, oh, di tanggal 20 ini, uh, maka dia mengirimkan, oh tadi di tanggal, oh, mohon maaf tadi itu uh, di tanggal, tentunya di tanggal 19. Jadi kita ganti. Nah, simpan. Kemudian di tanggal 20 Juni ini, Cafe itu mengirimkan barang yang sesuai sebanyak 2 biji kepada Fedora Cafe. Nah, karena ini itu kesalahan dari Cafe, jadi tidak ada biaya lainnya ditambahkan. Jadi kita melakukan pengiriman ke Fedora Cafe di tanggal 20 Juni. Pengirimannya dengan mobil box dikirim. Indian Atikanya rumah.
diambil dari gudang. Di sini ini pengiriman. Nah, simpan. Nah, pengirimannya udah dikirim. Nah, setelah pengiriman Arabikan itu diterima, Food Trading Spark ini melakukan pelunasan atas pesanan tersebut. Nah, untuk pelunasannya kita ke penerimaan penjual dari Food Trading Spark. Ini di metodenya dari Bank Bujila. Kita bisa ambil dari faktur di tanggal 17. Ini dibayar tanggal 21. Transfer apa? Simpan. Nah, di tanggal lunasan berita satu awal, tanggal 22. Dari Bisa Cafe. Nah, ini tuh dari utang sebelumnya di saldo awal. Nah, kita melakukan pelunasan transfer bank. Pelunasan. Maaf, piutang di tanggal 22. Uangnya 300.000. Nah, kemudian di tanggal 22 Juni itu juga menerima lunasan dari pelanggan umum sebesar 200.000. Ini dari secara tunai. Nah, ini juga dari saldo awalnya sebesar 200.000 di tanggal 22. Nah, ini simpan. Di infonya yaitu available. Nah, kalau udah itu disimpan. Ya, selesai.